Lewat pertumbuhan yang demikian, saya kira kita coba melihat bagaimana masa depan Aceh. Masa depan Aceh ini, Silahkan subscribe, like, dan nyalakan hari loncengnya. ini kita mau bincang-bincang soal buku Sejarah Mati di Kampung Kami. Sayangnya mungkin banyak yang belum baca. Saya yakin karena penerbitnya penerbit indie, penerbitnya Sirka. Ini penerbit yang Sirka dan berafiliasi dengan tanda baca gitu. Ya, penerbit indie basisnya di Jogja. Satu usaha anak muda lah yang digerakkan oleh seorang rekan dan beberapa jaringannya untuk menerbitkan buku-buku yang kira-kira bisa menggugah baik biografi, jurnalisme ataupun karya sastra dan juga ilmu pengetahuan yang lain. Saya menulis di Facebook setelah tidak begitu aktif lagi sebagai wartawan profesional, tapi saya tetap tidak berhenti menulis karena itu sudah menjadi darah. Dan setiap kali melihat satu peristiwa, karena mungkin saya di training cukup lama sebagai wartawan, hampir 25 tahun, saya selalu melihat dalam kacamata jurnalistik. Gitu. Saya melihat sesuatu yang pertama tidak hitam putih. Saya menimbang selalu berbagai macam sisi, lalu saya coba lihat apa sih sebetulnya yang menjadi substansi. Dan sebagian lagi bisa dibilang catatan-catatan kecil terhadap peristiwa-peristiwa kecil. Saya akan cerita sedikit saja tentang tulisan Sejarah Mati di Kampung Kami ini sebetulnya dipicu oleh peristiwa mahadahsyat tsunami. Jadi saya ke Aceh itu 2 hari setelah tsunami terjadi. Saya dikirim oleh majalah Tempo. Waktu tsunami terjadi saya berada di Jakarta. Saya menerima telepon dari kakak saya bahwa terjadi gempa besar sekali dan telepon sambil nangis. Tuh sambungan telepon masih bisa. Kemudian gempa kedua terjadi, kita mendengar informasi sebagian gedung-gedung itu pada hancur, tapi kontak sudah mulai sulit. Singkat cerita, pada hari Senin ketika rapat redaksi, saya diminta oleh majalah tempat saya bekerja, Tempo waktu itu, pergi segera ke Aceh, melihat situasinya bagaimana. Tugas pertama adalah mencari keluarga, mencari tahu keluarga, bukan disuruh meliput, gitu. Cari tahu dulu keluarga, selamat atau bagaimana keadaannya, baru kedua menjalankan tugas untuk melakukan liputan. Yang saya saksikan memang sungguh luar biasa. Nah, lalu saya menulis catatan yang melaporkan situasinya gitu. Sebetulnya panjang lagi cerita bagaimana yang terjadi pada saat liputan itu. Tapi ini boleh dikatakan satu tulisan yang saya buat dalam karir jurnalistik saya dengan tangan yang bergetar karena emosi yang cukup kesedihan dan lain-lain. Tapi saya tidak sendirian. Karena waktu itu kami semua wartawan berkumpul di Pendopo, satu-satunya tempat Anjung Monmata itu. Nah, satu-satunya tempat yang bisa diakses pada waktu itu hanya di Pendopo itu. Sejarah Mati di Kampung Kami menangkap satu momen. Ini sebuah snapshot bagaimana sebetulnya situasi pada saat itu dari sudut pandang saya pribadi. Jadi jarang sekali di majalah kita menulis dalam aku perspektif. Jadi dengan menggunakan kata saya gitu. Itu hanya ditulis untuk kejadian-kejadian yang sangat khusus untuk bisa menggali sisi-sisi yang lebih dalam dari si wartawan yang terlibat. Makanya pakai kata saya. Biasanya itu kan laporan jurnalistik jarang memakai itu dan hanya dibenarkan untuk satu peristiwa-peristiwa khusus. Tadi pagi saya berdiri di Museum Tsunami setelah 19 tahun peristiwa itu. Saya berdiri di sana dan saya tiba-tiba mengenang kembali apa yang terjadi di 19 tahun yang lalu itu. Saya sedikit gusar sebetulnya karena kelihatannya begitu cepat kita melupakan kejadian itu. Kita nggak pernah punya catatan di 200 tahun sebelumnya seperti apa tsunami yang terjadi gitu. Nah, ini belum 200 tahun, baru 19 tahun, sudah mulai banyak orang lupa. Nah, yang lainnya saya kira tulisan-tulisan yang berisi sesuai dengan anak judulnya ya, catatan tentang Aceh, jurnalisme dan demokrasi. Antara lain ya, saya menulis untuk jurnalisme itu mungkin suatu hal yang sekarang jadi concern kita, soal hoax ya, soal berita palsu. Dulu namanya berita palsu.
digitalisasi terasa di semua bidang gitu ya. Digitalisasi mengalami satu masifikasi yang luar biasa. Ada 215 juta pengguna internet di Indonesia pada hari ini. Kalau dibandingkan dengan populasi yang 280 juta, berarti sekitar 77% masyarakat Indonesia sekarang menggunakan internet. 215 juta. Dan dari angka itu, 70% lebih larinya ke social networking, ke sosial media. Dan penggunanya paling banyak adalah lapisan muda. Nah, populasi lapisan muda kita itu sekarang dari umur 17 sampai 40 tahun itu sekitar 40%. Cukup besar. Dan mereka yang mengisi secara aktif ruang digital yang hidup di tengah koneksi itu. Ya, di atas koneksi itulah sebetulnya jagat digital itu muncul. Jadi yang paling penting yang pertama itu koneksi itu. Tanpa koneksi nggak ada cerita yang namanya digital space. Jadi koneksi yang kita tahu yang BTS, fiber optik, ya, termasuk palaparing itulah yang menghubungkan, yang membuat dan membangun di atasnya itu ruang digital. Para ahli komunikasi mengatakan kita berada pada satu situasi yang disebut sebagai deep mediatization, di mana semua hal sekarang kita dapatkan melalui medium digital. Sekarang mau begitu bangun pagi aja, kita udah langsung ngecek WhatsApp. Ya kan, siapa yang ngasih pesan atau segala macam gitu, langsung ke situ. Setelah itu kita akan ke akun media sosial yang kita punya. Entah Facebook, entah Instagram, atau TikTok, dan lain sebagainya. Itu udah jadi behavior, dan informasi-informasi didapatkan di sana. Hampir semuanya sekarang terkoneksi secara digital, dan ini mengubah cara pandang kita tentang realitas juga. Nah, ini yang saya kira menarik untuk kita lihat bagaimana wajah ruang digital ini ke depan. Ditambah lagi dengan munculnya artificial intelligence. Nah, jadi kita memang hidup di hiruk-pikuk abad 21 ini, abad digital. Kita bayangkan abad 21 ini hampir seperempat abad itu diguncang oleh yang namanya disrupsi digital. Sejak mulai tahun 2000, mungkin akhir 90-an ya. Tapi mungkin kalau kita ngambil batas abad, jadi tahun 2000 itu kita masuk abad 21 sampai dengan hari ini. Berarti udah seperempat abad. Dan kalau kita bikin komparasi apa yang terjadi di abad 20 di tahun 1923, taruhlah seperti itu juga temuan-temuan teknologi itu sudah mulai bertumbuh dengan dahsyat juga. Bahkan yang namanya fisika nuklir yang oleh Ernest Rutherford itu ditemukan tahun 1932. Dan sejak itu orang mulai mencari tahu bagaimana inti atom itu bisa dipecah dan pergerakannya itu antara proton dan neutron itu bisa menghasilkan energi. Dan ini kemudian menjadi satu temuan yang luar biasa, dianggap akan membantu manusia. Tapi apa yang terjadi? Di tahun 45 kita menyaksikan bom atom meledak di Hiroshima dengan tenaga nuklir, dan kemudian kita semua tersentak. Wah, teknologi ternyata bisa membumi hanguskan dan mungkin juga memusnahkan manusia. Saya yakin kalau ngelihat bagaimana pergerakan peradaban, ya bahwa setelah tahun 2023 dan sampai dengan 2099, dunia akan digerakkan oleh unsur-unsur ini semua. Rasanya udah agak sulit untuk mundur ke belakang, terutama karena teknologi internet ini. Dan generasi serta manusia yang hidup di zaman ini, semuanya akan terekspos secara digital ini. Nah, lewat pertumbuhan yang demikian, saya kira kita coba melihat bagaimana masa depan Aceh. Masa depan Aceh ini bagaimana? Nah, ini sekarang tergantung dari rekan-rekan kaum muda yang ada di sini. Apakah kita cukup siap merespon yang namanya disrupsi digital ini? Perkembangan ekonomi digital ini nggak bisa terelakkan. Cina sekarang dengan ekonomi digital sudah 40% lebih pertumbuhan ekonominya ditopang oleh ekonomi digital. Diperkirakan dalam waktu 15 tahun ke depan, hampir 70% ekonominya digerakkan oleh digital. Amerika juga hampir sama angkanya. Indonesia masih di bawah 10%. Negara-negara lain yang di Eropa di atas 20 sampai dengan 30.
Jadi kita masih agak jauh untuk bisa bertumbuh. Nah, namun demikian, karena kita adalah populasi terbesar di ASEAN paling tidak, ya, untuk lingkup regional dengan 287 juta penduduk, tentu saja kita menjadi kekuatan ekonomi potensi ekonomi yang luar biasa dari jumlah penduduk dan sumber daya yang kita miliki, sumber daya alam yang kita miliki. Nah, apa yang kita lihat, misalnya artificial intelligence itu kan bisa sehebat hari ini karena dia menggunakan prosesor yang lebih canggih. Processing data-data itu, big data itu bisa dilakukan untuk menopang kecerdasan artifisial. Nah, ini dibuat oleh apa? Unsur-unsurnya logam-logam yang ada di bumi ini ya. Jadi itu artificial intelligence bukan suatu yang gaib yang begitu, tapi dia dibangun oleh unsur-unsur logam itu tadi. Ya. Pemilik logam yang paling besar, nikel segala macam itu ada di Batam sana itu. Bangka Belitung, timah dan lain-lain. Disitulah sebetulnya unsur-unsur mineral bumi itu yang menjadi sendi-sendi untuk bangun Nvidia itu. Nah, jadi dengan kekayaan demikian, saya kira mestinya kita bisa leading dalam soal digital ini. Ini secara nasional. Nah, di Aceh mungkin digital divide-nya masih tinggi. Bukan cuma Aceh, saya kira. Cerita bahwa kemajuan digital yang ada di sejumlah daerah di Indonesia, di Pulau Jawa terutama, konsentrasi paling besar kreativitas digital yang tumbuh ya lewat startup segala macam itu pada umumnya masih di Pulau Jawa, tetapi potensi itu terbuka cukup besar. Kalau kita ingat cerita Tokopedia ya, Tokopedia itu dibangun oleh Willem Tanujaya itu anak Sumatera Utara itu, dan sekolah, dan dia bukan dari keluarga yang istilahnya keluarga yang berada gitu yang bisa menyekolahkan sampai ke luar negeri selama macam. Jadi produk lokal, sekolahnya di BINUS dan lalu dia buat yang namanya Tokopedia. Nah, Willem ini pelan-pelan bertumbuh dan berhasil membuat satu platform yang sekarang saya kira menjadi andalan untuk yang namanya transaksi di e-commerce, Tokopedia itu. Dia menjadi unicorn dan itu tumbuh di Indonesia. Hampir 20 unicorn yang paling top di Asia Tenggara, semuanya itu berhasilnya di Indonesia. Termasuk Grab. Grab itu dibuat idenya di Malaysia, tetapi dia besar itu di Indonesia. Karena pasar terbesar di sini. Jadi dia jadi unicorn itu karena di Indonesia. Nah, itu artinya apa? Kita ini potensinya luar biasa. Dan anak-anak muda kita juga sekarang cukup terekspos dengan baik di ruang digital ini. Pilihan kita cuma dua, menggunakannya secara positif atau negatif. Nah, kalau gunakan secara positif, kita bisa membangun kecakapan digital kita, ya, digital skill yang baik untuk bisa catch up ataupun berkompetisi dengan perkembangan yang terjadi saat ini. Pilihannya ikut atau tergilas oleh zaman. Itu aja. Karena ya belajar dari abad yang lalu ya, kita udah lihat 25 tahun atau seperempat abad di abad pertama itu akan menentukan apa yang terjadi di sisanya. Nah, jadi saya kira udah nggak ada jalan lain, udah seperempat abad kita melihat digital semakin menguat ya. Belum lagi muncul dengan kecerdasan artifisial yang cukup mengguncangkan sekarang ini. Dunia juga lagi berpikir apakah kita akan teruskan proyek kecerdasan artifisial ini atau kita jinakkan gitu ya. Dan banyak yang mengatakan kecerdasan artifisial ini bahayanya sama seperti atomic energy itu tadi. Sehingga ada beberapa regulasi untuk slow down, ada yang mencoba tetap membatasi dalam koridor tertentu, dan lain sebagainya macamnya. Nah, ini juga bertepatan, saya diundang pekan depan ke AI Summit, ada 20 negara yang diundang ke sana, yang dari ASEAN itu cuma 2 yang diundang, Singapura dan Indonesia. Yang lain
tidak diundang, saya nggak tahu kenapa. Tapi mungkin mereka melihat untuk negara ASEAN yang paling potensial di dua negara ini dalam pertumbuhan digitalnya. Banyak dan sering kita dengar soal bonus demografi di tahun 2030 dimulai sampai dengan 2045. Itu lapisan sosial yang produktif, jumlahnya sampai 60%. Sementara negara-negara lain mengalami yang namanya aging society. Jepang itu sekarang krisis tenaga kerja. Mereka membuka pintu untuk siapapun yang mau belajar dan bekerja di Jepang hari ini. Nah, orang Indonesia aja sekarang di sana itu lebih dari 100.000 sekarang di Jepang. Saya baru dari Kyoto, saya dapat informasi itu, dan Jepang juga membuka banyak pintu buat tenaga kerja. Mereka dari Vietnam dan Filipina itu saingan Indonesia di sana begitu banyak. Ya, kenapa? Karena di sana banyak masyarakatnya yang menua, aging society, sehingga batas usia kerja pun kemudian diperpanjang supaya bisa mempekerjakan mereka yang seharusnya sudah pensiun ini. Ini karena kelangkaan tenaga kerja. Nah, karena itu AI itu bertumbuh dengan cukup subur di sana. Nah, kalau dengan tenaga manusia mungkin yang dikendalikan dengan manusia ya, traktor yang dikendalikan manusia itu 1 minggu misalnya. Tapi traktor dengan artificial intelligence yang bergerak sendiri berdasarkan data-data tadi hanya dalam waktu 1,5 hari beres. Gitu. Iya, itu nggak ada orang gitu. Jadi dia bergerak sendiri dan 24 jam dia bergerak. Jadi kalau kita lewat malam Jumat mungkin kita kira ini digerakkan oleh jin. Nah itu yang terjadi, dia kerja hujan turun, dia kerja segala macam, dan itu dengan hasil yang sangat persis, presisinya luar biasa. Nah itu yang terjadi. Tapi itu nggak mungkin kita bawa ke Indonesia. Kenapa? Karena ada faktor labor forces. Ya, itu akan mengancam lapangan kerja karena kita masih padat karya. Itu juga kenapa driverless car itu nggak bisa dipakai di banyak tempat di negara-negara lain yang memang membutuhkan lapangan-lapangan kerja. Tapi itu satu hal yang niscaya, pelan-pelan nanti akan tergusur. Jadi memang ini kompleks. Jadi artificial intelligence, labor forces, aging society dan lain-lain, itu dalam sebuah rangkaian yang menggerakkan dunia kita pada hari ini. Nah, rekan-rekan, kurang lebih cerita samping dari sejarah mati di kampung kami itu seputar itu, ya. Ini ditulis 19 tahun yang lalu, yang satu esai ini, ada juga yang lain yang baru-baru ya, yang tahun 2022 dan lain-lain. Ini kumpulan tulisan sebetulnya, buku ini jadi semacam kayak bunga rampai dengan tema Aceh, Jurnalisme dan Demokrasi. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.